Iya, kan sebetulnya kita harus pahami bahwa tujuan akhir dari semua yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini kan adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Mhm. Jadi sebetulnya ini adalah bagian dari bagaimana kita mendekatkan diri terhadap cita-cita negara itu. Nah, masalah di Papua memang selama ini kita bisa melihat masalah yang cukup kompleks. Seperti yang dikatakan memang dari berbagai aspek memang selama ini kita memahami ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan. Tetapi dengan rencana pemerintah yang kemudian didukung oleh DPR RI ya untuk melakukan proses pemekaran ini kan adalah untuk bagaimana supaya ini adalah jalan baru, cara baru untuk memulai menyelesaikan semua persoalan yang ada di Papua. Mhm. Nah, memang orientasinya seperti yang saya katakan adalah melalui pendekatan kesejahteraan. Nah, kita berharap munculnya provinsi-provinsi baru ini adalah menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, pusat pertumbuhan pembangunan di Papua. Sehingga kita berharap dengan adanya provinsi baru ini bisa mempercepat proses pemerataan pembangunan di Papua. Nah, memang tidak akan selesai dengan terbentuknya 3 provinsi baru ini saja ya. Harus ditindaklanjuti dengan berbagai program-program yang lain dan penyelesaian masalah yang lain. Tapi kita berharap dengan terbentuknya 3 provinsi baru ini dengan adanya pemerintahan baru nanti di sana yang lebih fokus ya, mendekatkan diri pada masyarakat. Karena kan secara filosofis sebetulnya pemekaran daerah ini kan diorientasikan untuk bagaimana memperpendek rentang kendali, kemudian mendekatkan diri antara masyarakat dengan institusi yang bisa menyelesaikan masalah mereka, kira-kira begitu, masalah masyarakat. Nah, jadi ini yang kita lihat, makanya kemarin kita di DPR, terutama Komisi 2, secara intensif bersama pemerintah mendorong terjadinya pembentukan 3 provinsi baru ini. Iya, ini kan tindak lanjut dari penyempurnaan atau revisi Undang-Undang Otsus. Ya, kita sebut sebagai Undang-Undang Otsus Jilid 2. Ya. Momentum pemekaran ini kan kita ambil dari pemekaran ini kita ambil momentum dari penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Khusus. Ya. Nah, karena memang di tahun 2021 kemarin dana Otsus untuk Papua itu berakhir, kemudian pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk memperpanjang dana Otsus itu, dan otomatis itu akan harus dilalui dengan merubah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dan kemudian salah satu amanat dari Undang-Undang Otsus Papua itu adalah untuk mempertimbangkan agar Papua ini terdiri dari beberapa daerah otonom, ya, dan untuk di Papua Induk yang tadinya cuma 1 provinsi sekarang sudah menjadi 4 provinsi. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga Papua Barat ini kita sudah selesai di Komisi 2, sudah diambil keputusan tingkat 1, nanti tinggal keputusan tingkat 2 di paripurna, mudah-mudahan minggu depan atau dalam waktu setidaknya 2 minggu ini sudah terbentuk provinsi baru di Papua Barat, yaitu Papua Barat Daya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk juga mengimplementasikan dana Otsus Papua itu, ya ini kan sekarang dengan adanya pemerintah baru ini maka lebih dipastikan bisa terbagi dengan optimal, ya. Karena pengelolaannya nanti akan terdiri dari beberapa provinsi dan selanjutnya harus diikuti dengan pembentukan daerah otonomi baru di tingkat kabupaten kota, bahkan sampai mungkin di distrik atau di kampung-kampung atau desa kelurahan kalau di tempat kita gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, pembentukan provinsi baru di Papua ini adalah cara baru, ya, pendekatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan di Papua. Iya, pertama saya ingin koreksi dulu ya bahwa memang yang namanya pemekaran itu bukan sesuatu yang baru, termasuk di Papua ini. Kita juga pernah melakukan pemekaran dari Papua ke Papua Barat. Cuman yang saya maksud tadi cara baru itu adalah kita selama ini tahu persis bahwa memang Papua ini punya spesifikasi ya, termasuk dengan segala
permasalahan yang dihadapi. Tadi disebutkan selain masalah kesejahteraan, ada masalah hak asasi manusia, terus kemudian ada masalah disparitas, dan seterusnya gitu. Nah, kita berharap sebetulnya dengan adanya pemekaran ini yang saya katakan cara baru untuk bisa menyelesaikan, karena nanti akan ada institusi-institusi yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang memungkinkan untuk bisa mengetahui dan kemudian ikut menyelesaikan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, ujungnya, endingnya itu adalah kita ingin membangun pemerataan pembangunan dan kemudian kesejahteraan di tanah Papua melalui dengan penyelesaian masalah-masalah dengan adanya pendekatan munculnya institusi-institusi baru ini. Itu yang saya katakan tadi bahwa setelah ini tidak berhenti dengan penyelesaian atau pembentukan 3 provinsi baru, tetapi juga nanti dengan munculnya institusi di kabupaten kota, kemudian distrik, kemudian di kampung. Sambil juga penyelesaian masalah tadi itu juga harus diselesaikan. Itu tidak bisa diabaikan juga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara sumber daya manusia di Papua, ini justru ini peluang dan kesempatan, ya. Dan di dalam undang-undang ini dijelaskan ada afirmasi action ya, terhadap keberpihakan bagi orang asli Papua. Ya, di setiap pengisian posisi jabatan publik di Papua itu 80% itu harus diisi oleh orang asli Papua. Nah, ini kan sebetulnya menjadi pendorong juga supaya adanya peningkatan kualitas secara cepat ya bagi masyarakat Papua. Dan tempatnya sekarang sudah mulai banyak. Ya, kalau dulu kalau bicara tentang gubernur di tanah Papua itu cuma satu, hanya ada Irian Jaya atau yang Barat. Kemudian dikemekarkan di Papua menjadi ada Papua Barat. Nah, kemudian ada 2 orang asli Papua yang memungkinkan jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi 5 atau bahkan 6 minggu depan gitu ya. Nah, artinya kan ini kesempatan bagi orang asli Papua untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan seterusnya untuk mengisi posisi-posisi penting untuk memajukan daerah mereka sendiri. Baik itu nanti menjadi gubernur, jadi bupati-bupati, wali kota, jadi camat, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini menjadi trigger ya salah satunya kenapa ini menjadi penting. Dan saya kira kita juga sudah punya pengalaman faktual bahwa pemekaran itu juga salah satu yang menjadi bagian penting untuk meningkatkan pembangunan di satu daerah. Ya, kita juga harus bisa mengatakan atau jujur mengatakan Papua Barat saya kira sekarang menjadi satu daerah yang relatif berbeda ya setelah pemekaran. Gitu. Baik. Nah, hari ini kan ya Pak Cahyo itu ada di Sorong tuh. Kalau mungkinnya tidak ada perbedaan mungkin agak susah kita berkomunikasi dengan seperti ini. Tapi dengan adanya terbentuk Papua Barat kemarin itu, saya kira Papua Barat, Sorong Selatan dan segala macam di sekitar itu jauh lebih berkembang sekarang dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Nah, jadi sekali lagi kalau soal SDM, saya kira ini kesempatan, ya, peluang bagi putra-putri di Papua untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya, dan tentu dengan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik, ya, diberi kesempatan kepada orang asli Papua, dan medan pengabdiannya sudah makin bertambah. Ya, yang tadinya cuma hanya 2 gubernur sekarang sudah menjadi 5 atau nanti akan jadi 6